Shalom teman-teman semua, saya Forbes Kusuma. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu cara mendatangkan mujizat ke dalam hidup. Di Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Pekerjaan-pekerjaan itu adalah mujizat. So, di dalam diri kita ada kuasa supernatural untuk mendatangkan mujizat. Seperti kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita pasti jumpa masalah-masalah yang lebih besar dari kemampuan kita untuk menyelesaikannya, solve the problem. Oleh karena kita perlu kuasa mujizat supernatural untuk mengubah keadaan, baik itu di dalam bidang kesehatan, bidang keuangan, dan hubungan relationship. So, kita akan membahas step by step manual instruction untuk mendatangkan mujizat. Mari kita mulai penjelasan singkat cara mendatangkan mujizat. Di Matius 8, saat Tuhan Yesus menyembuhkan pelayan perwira Romawi, dia berkata, "Jadilah seperti imanmu, jadilah seperti yang kamu percayai." Di Matius 9, Tuhan Yesus berkata juga kepada perempuan yang sakit pendarahan, "Jadilah seperti yang kamu percayai." Di Matius 15, Yesus juga berkata pada perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan, "Jadilah yang seperti kamu percayai, yang kamu imani." Jadi, komponen utama dalam mendatangkan mujizat adalah iman, percaya. Komponen kedua dari cara mendatangkan mujizat adalah di Markus 11 ayat 23. "Sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan diberikan kepadanya seperti apa yang dikatakannya." Di Markus 11 ayat 23 ini, believe, percaya, itu hanya satu kali. Berkata itu 3 kali. Jadi komponen kedua atau bahan baku kedua adalah berkata. Berkata atau perkatakan. So, kita udah jadi tahu bahwa bahan baku utama mendatangkan mujizat adalah faith dan speak. Iman dan berkata. Selanjutnya, seperti seorang chef memasak, ada bumbu-bumbunya untuk memasak bahan baku tersebut. Seperti kita tahu, semua manusia punya masalah. Bahkan Abraham yang berumur 120 tahun pun saat itu punya masalah karena anaknya Ishak belum punya jodoh. Joshua punya masalah karena tembok Jericho terlalu tebal dan tangguh. Mereka tidak punya senjata teknologi untuk merentukan tembok itu saat zaman itu. Dan ada juga seorang pendeta di Korea, dia hanya punya 5 jemaat. Dia sudah berusaha keras, tetapi jemaatnya tidak bertambah, sampai akhirnya dia mengetahui cara mendatangkan mujizat. Jemaatnya bertambah jadi 300, 3.000, 10.000, dan bahkan hampir mencapai 1 juta. Sebenarnya, solusi dan jawaban atas masalah-masalah kita sudah Tuhan sediakan sejak dunia dijadikan. Itu tertulis di Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku,
mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Catat baik-baik, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi, jawabannya itu sudah ada. Tuhan sediakan di alam roh. Dan tugas kita adalah menariknya dalam alam roh menjadi ke alam nyata dengan iman. Tuhan Yesus sering berkata tentang hati, tentang benih, tentang penabur. Iman kita itu didasari oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benih, hati kita adalah ladang. Dan ketika firman Tuhan itu ditabur di hati kita dan tumbuh, imannya tumbuh, ada kuasa. Nanti kita akan jelaskan step-stepnya ya. Kita masuk pada bagian kedua, bagaimana cara mendatangkan mujizat. Bagian kedua itu terdiri dari berbicara tentang logos dan rema. Apa itu logos, apa itu rema? Mari kita mulai dengan dua kisah dari Petrus. Kisah mujizat Petrus. Petrus menangkap ikan semalam-malaman dan tidak mendapatkan hasil. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah ke lebih dalam dan tebarkan jalamu." Petrus mengikuti firman Tuhan, kata-kata Yesus, dan hasilnya mujizat terjadi. Mendapat ikan yang luar biasa banyaknya. Kisah kedua, Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika itu kamu, suruhlah saya datang kepadamu." Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Ingat ya, datanglah itu hanya firman Tuhan Yesus, perkataan Yesus hanya untuk Petrus, bukan untuk murid-murid lain. Nah, Petrus pun datang. Petrus bisa berjalan di atas air, itu mujizat. Pertama, ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang spesifik untuk kondisi spesifik dan waktu yang spesifik. Dalam kisah tadi adalah spesifik untuk Petrus. Murid-murid lain nggak bisa. Itu namanya rema. Jadi di Alkitab ada dua firman Tuhan, itu ada dua, yaitu logos dan rema. Logos adalah firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian sampai ke Wahyu. Sedangkan rema adalah firman Tuhan langsung untuk orang tertentu, spesifik untuk kondisi tertentu dan waktu tertentu. Itu namanya rema, yang seperti tadi Petrus dapat. Dibilang simpelnya gini, logos itu adalah beras dan rema itu nasi. Mujizat terjadi karena rema. Logos itu fondasi. Rema itu direction, arah. Jadi kita harus bedakan antara logos dan rema. Ini ada cerita di Afrika. Ada pastor-pastor muda, mereka membaca kisah Petrus, dan mereka percaya, mereka benar-benar percaya bahwa Tuhannya Petrus adalah Tuhan mereka. Iman Petrus sama dengan iman mereka. Jadi mereka terinspirasi untuk berjalan di atas air. Suatu hari mereka menyewa satu perahu dan sampai di tengah danau. Mereka mencoba berjalan di atas air dan mereka tenggelam, meninggal. Dikatakan bahwa mereka percaya, jelas mereka percaya. Mereka mengutip firman Tuhan. Tetapi mengapa
mereka meninggal. Mereka tidak berhasil karena tidak ada rema. Kalau rema ada, Tuhan sendiri berbicara kepada mereka sendiri, itu pasti ada mujizat, ada kuasa. Jadi mujizat itu ada hubungan dengan rema. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara mendapat rema.